Rasanya ini medok ya, ada rempahnya, kecapnya juga dapet, gurih, manis gitu, bumbu bakarnya juga berasa banget, dan yang paling penting benar-benar meresap sampai ke dalam. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam bakar kecap yang rasanya ini medok, rempahnya wangi ya, dan yang paling penting bukan cuma luarnya aja yang gurih, tapi memang rempah dan rasanya meresap sampai ke dalam. Ini juga cocok banget ya kalau buat nyetok, praktis ya untuk bawa bekal atau nggak buat nyetok selama liburan, bahkan untuk kumpul-kumpul keluarga akhir tahun ya, itu juga gampang karena kita bisa bikin langsung. Jumlahnya banyak, terus bisa kita simpan di kulkas. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku pakai ayam boiler. Idealnya, memang kalau bikin ayam bakar gini, dia ayamnya jangan terlalu besar ya. Dia lebih cepat meresap juga. Ngangetinnya juga dia lebih cepat hangatnya. Tapi ini aku pakai yang cukup gede, jadi aku pakai 2 ekor. Kalau kalian pakai yang lebih kecil, mungkin untuk resep segini bisa sampai 3 ekor. Kalau mau pakai ayam pejantan, ayam kampung, itu nanti paling disesuaikan sama waktu masaknya. Oh ya, terus nanti aku mau pakai juga jeruk nipis ya. Ini untuk ngebalur ayamnya. Terus untuk bumbu halusnya, kita akan pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, lengkuas, cabai merah, kunyit, terasi, dan juga ketumbar ya. Supaya makin wangi, pastinya kita akan perlu daun salam sama serai juga. Dan untuk bumbu lainnya pastinya kecap manis, karena ini kan ayam bakar kecap ya. Terus aku mau tambah juga asam jawa. Ini opsional, kalau nggak ada asam jawa bisa di skip atau diganti jeruk nipis. Dan terakhir untuk olesan, kita akan pakai bumbu sisa ungkepan dari ayamnya. Lalu kita akan pakai margarin juga. Oke, yang pertama ini aku mau cuci dulu ayamnya ya, pakai garam sama pakai jeruk nipis. Ini pakai agak banyak supaya hilangin bau amisnya. Terus kalau udah, biarin aja sekitar 5-10 menit dan akan kita bilas lagi ya garamnya supaya nggak keasinan juga. Setelah dibilas, ini kita tiriskan sebisanya, jadi nggak terlalu basah, nggak terlalu banyak air. Dan tahap ini opsional. Kalian boleh lakukan dimarinasi dulu atau boleh ayamnya mentah-mentah gini langsung nanti diungkep. Aku bakalan marinasi, ini pakai kecap manis, air asam jawa, dan juga garam serta kaldu ya, kaldu atau penyedap boleh. Nah, terus ini tinggal kita aduk rata aja. Nah, ini dimarinasinya juga perlu cukup lama ya, soalnya kalau sebentar nanggung, mendingan nggak usah dimarinasi, nggak apa-apa ya. Mungkin minimal banget 3-4 jam sampai semalaman juga, jadi preparationnya sehari sebelum kalian mau masak misalnya. Kenapa sih dimarinasi dulu? Kalau ayam broiler itu kan biasanya dia matangnya cepet, dan kalau kita masaknya kelamaan, biasa dagingnya kalau nggak hancur dia jadinya keset ya. Jadi supaya memastikan rasanya meresap, ini boleh dimarinasi dulu. Kalau misalnya nggak dimarinasi dulu ya nggak apa-apa, langsung aja diungkep kayak biasa gitu ya. Terus kalau bicara tentang ayam jantan atau ayam kampung, biasa kan memang kita ngungkepnya lebih lama, dagingnya juga dia lebih tipis. Jadi cukup dengan diungkep aja, terus kita biarin bentar di kuah ungkepan, itu biasa udah meresapnya tuh dengan baik. Oke, kalau udah ini tinggal kita tutup aja pakai sling wrap. Dipastikan ditekan-tekan gini ya supaya liquidnya juga semuanya merata. Dan kita akan diamkan ya minimal 3-4 jam ya, bisa sampai semalaman. Oke, ini udah didiamin, kalian bisa lihat ya, udah jauh lebih hitam warnanya dan kelihatan udah meresap. Sekarang kita akan olah langsung. Ini kita mau bikin dulu bumbu halusnya. Pertama ini kita akan blender dulu ya. Mulai dari bawang putih, bawang merah, kemiri, lalu kita akan masukkan juga lengkuas, kunyit, ketumbar yang udah disangrai, terasi. Ini terasi opsional, kalau nggak ada di skip aja nggak apa-apa. Dan juga cabai merah ya. Terus ini kita akan blendernya menggunakan minyak. Sampai halus seperti ini. Lalu ini kita tinggal tumis saja. Ini aku tumis di api sedang ya. Nah, kalau udah setengah matang kayak gini, ini aku masukin serai yang udah digeprek. Dan juga daun salam sama lada putih. Lalu ini kita akan aduk.
Dan aku mau tambahin juga ini margarin ya, cocok ya margarin kalau untuk hidangan bakar-bakaran sama kecap-kecap gini. Terus kita akan tumis lagi sampai benar-benar wangi dan juga kalian bisa lihat ya, minyaknya tuh udah terpisah, bumbunya tuh udah kering. Nah sekarang ini kita akan masukin ayam yang udah dimarinasi, tapi air marinasinya ini jangan ikut dimasukin ya, ayamnya aja. Tapi kalau kalian skip tahap marinasi, ya udah ayamnya masukin aja gitu ya. Terus ini aku mau oseng-oseng sebentar, khususnya yang bagian kulitnya. Nah ini tujuannya sebenarnya supaya kulitnya nggak gampang hancur ya, jadi seolah-olah kulitnya ini digoreng dulu sebentar. Lalu kalau udah, sekarang ini aku akan masukin air ya. Kalau misalnya kalian pakai ayam kampung gitu, udah pasti airnya perlu lebih banyak ya, kalau nggak nanti tinggal ditambahin aja. Dan kalau udah tinggal kita bumbuin aja ya. Ini aku tambahin lagi kecap manis. Terus kalau ayamnya tadi kalian nggak dimarinasi dulu, udah pasti kecap manisnya perlu lebih banyak ya. Lalu kita tambahin garam, kaldu, dan kalau mau ditambah gula juga boleh ya. Lalu kita akan ungkep aja di api sedang. Nah ini untuk ayam boiler yang ukurannya cukup besar kayak gini, ini kita akan ungkep sekitar 25 menitan. Biasa dia udah ready ya, 25-30 menit. Jangan lupa sesekali diaduk supaya nggak gosong. Tapi kalau kalian menggunakan ayam kampung supaya benar-benar ngeresep dan empuk, itu biasa mungkin bisa perlu waktu 70-90 menit ya, tergantung ukuran. Dan kalau ayam pejantan sekitar 50-60 menit. Nanti bisa dicek aja ya udah empuk apa belum. Nah kalian bisa lihat ini bumbu ungkepannya dia udah susut ya, udah mengental banget, jadinya dia lengket ke ayamnya. Kalau misalnya mau finishing dengan oven atau air fryer, langsung aja dalam keadaan kayak gini kita bisa angkat. Tapi kalau misalnya kalian mau panggangnya mungkin pakai areng ya atau pakai teflon, tambahin air lagi ya. Ayamnya nggak terlalu lengket, udah mateng, disisihkan. Baru sisa ungkepannya kalian kentelin lagi buat bumbu olesan. Karena kalau terlalu lengket itu biasa kalau dibakar di arang itu gampang banget gosong. Takutnya tengahnya masih dingin nanti ya. Nah ini bumbu bakarnya udah siap, tinggal kita campur aja sama margarin ya, tinggal diaduk karena ini keadaannya masih cukup hangat jadi gampang untuk dicampur. Oke, sekarang untuk manggangnya ini kalian bisa menggunakan wajan ya, jangan lupa jangan terlalu banyak dulu bumbunya, dipanasin dulu. Kalau misalnya udah wangi, udah anget tengahnya, baru kita akan oles dengan bumbu bakarnya. Atau kalian bisa juga pakai air fryer atau oven ya, sama tinggal ditaruh aja disusun. Dan di sini aku mau tambahin juga terong ya, terongnya tinggal kita slice aja. Sama kita susun dan tinggal kita siram aja sama bumbu bakarnya tadi. Kalau udah, kita tinggal panggang sekitar 170 derajat, kurang lebih 15 menit ya. Kecuali kalau misalnya ayamnya dalam keadaan dingin, boleh suhunya dikurangin, tapi masaknya mungkin menitnya ditambahin. Oke, terakhir untuk sambal, kalian bisa sajikan dengan sambal apa aja ya. Aku udah pernah share sambal bawang, sambal terasi, dan juga sambal kacang. Itu yang pedas juga itu cukup cocok ya untuk ayam bakar kayak gini, kalian bisa langsung cek aja. Rasanya ini medok ya. Ada rempahnya, kecapnya juga dapat, gurih manis gitu, bumbu bakarnya juga berasa banget, dan yang paling penting benar-benar meresap sampai ke dalam. Khususnya untuk ayam boiler gitu kan dia dagingnya tuh tebal, jadi penting ya dia harus ngeresap sampai ke dalam. Terus juga karena kita marinate ayamnya ini kan dengan gula dari kecap manis dan juga ada garam, jadi ada efek ayamnya tuh ke brine juga. Kalau misal kalian biasa bikin roasted chicken itu kan di brine dulu, jadi daging-daging ayamnya tuh lebih juicy, lebih lembut ya.
Untuk terongnya pasti bisa jadi side dish yang praktis dan juga menarik. Selain terong juga kalian bisa gunakan yang lain, misalnya mau pakai tempe, ya, tahu, dan lain-lain. Oke, kalau gitu thank you for watching. Kalau recook jangan lupa tag @Devina Hermawan @Devispendri di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.